Bagaimana menyiapkan peta jalan hidup berdampingan dengan COVID-19 dalam jangka panjang? Pandemi COVID-19 yang melanda global termasuk Indonesia sudah berlangsung hampir 2 tahun. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pun memperingatkan bahwa pandemi virus corona kemungkinan bertahan lebih lama. Peringatan itu disampaikan setelah Komite WHO mengadakan pertemuan darurat untuk mengevaluasi krisis wabah yang terjadi selama 6 bulan ke belakang. Komite tersebut menggarisbawahi antisipasi terhadap panjangnya durasi wabah COVID-19 dan memperingatkan tentang resiko kelelahan dalam penanggulangan wabah karena tekanan sosial ekonomi di banyak negara. Atas kemungkinan itu, masyarakat diharapkan bisa hidup berdampingan dengan COVID-19 yang diperkirakan bertahan lama. Karena itu, rencana jangka panjang perlu disiapkan untuk mengendalikan penyakit menular tersebut. Lantas, ketika masyarakat diharapkan bisa hidup berdampingan dengan COVID-19 dalam jangka panjang, maka bagaimana menyiapkan dan membangkitkan kesadaran masyarakat? Apa saja the do and the don't-nya? Dari sisi sosiologis, intervensi sosial seperti apa yang mesti ditempuh? Menyongsong hidup berdampingan dengan COVID-19 dalam jangka panjang, kita mesti segera menyusun skenario sejak sekarang. Dan setidaknya ada 3 aspek yang perlu diperhatikan. Demikian dikatakan Dr. Anung Sugihantono, Ketua Tim Ahli Gugus Tugas COVID-19 Jateng, saat diwawancara Radio Idola pada Jumat 3 September lalu. Aspek pertama menurut Dr. Anung, protokol kesehatan sebagai pemandu perilaku warga untuk mencegah COVID-19. Kemudian, kedua, edukasi pentingnya pertahanan hidup dengan meningkatkan imun tubuh. Salah satunya melalui vaksinasi. Seperti kita ketahui, kita hidup berdampingan dengan tuberkulosis, dengan polio, itu kemudian salah satu platformnya adalah vaksin, ya, yang memang menjadi pendekatan di mana-mana. Kalau dulu kita hanya mengenal 3-4 jenis, sekarang ini kita sudah mengenal lebih dari 18 jenis. Selanjutnya, aspek ketiga menurut Dr. Anung, ke depan mesti diupayakan obat yang efektif dan perawatan kesehatan yang standar dan merata bagi masyarakat yang terpapar COVID-19 di berbagai wilayah di Indonesia. Inilah poin-poin kalau kita akan berhidup berdampingan dengan penyakit, ya, termasuk di dalamnya adalah COVID. Itulah sebabnya nanti ke depan, kalau sekarang kita ngomong pandemi, besok kita akan ngomong endemis, ya, daerah-daerah endemis, daerah-daerah yang menjadi tempat penularan lokal, tempat penularan yang sifatnya ada di komunitas tertentu, ya, dan lain sebagainya. Nah, itu yang disebut sebagai kita akan hidup berdampingan dengan COVID ke depan. Sementara itu, menurut Dr. Triunis Miko Wahyono, epidemiolog dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, FKM UI, agar bisa hidup berdampingan dengan COVID-19, protokol kesehatan mesti menjadi kebiasaan dan gaya hidup baru dimanapun berada. Masyarakat hanya melakukan hidup dengan protokol kesehatan. Semua sektor ada pedoman protokol kesehatannya. Kalau tidak ada protokol kesehatannya, ya, pemerintah harus memaksa semua sektor membuat protokol kesehatan. Kedepan, Dr. Triunis Miko menambahkan, demi tegaknya protokol kesehatan harus didukung regulasi agar mengikat masyarakat sehingga tidak diabaikan. Ini nanti yang akan membedakan antara protokol kesehatan dengan gerakan masyarakat hidup sehat atau germas yang sudah ada sebelumnya dan sifatnya imbauan. Jadi kuncinya harusnya sih dengan undang-undang begitu. Karena ini harus, bukan kalau germas kan agar, kalau germas kan agar. Kalau protokolnya harus dilakukan, kalau nggak dilakukan ya bahaya buat masyarakat itu. Senada dengan Dr. Anung Sugihantono dan Dr. Triunis Miko, menurut Sunyoto Usman, Guru Besar Sosiologi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, menyongsong kondisi hidup berdampingan dengan COVID-19 dalam jangka panjang, kita perlu memikirkan bagaimana mengedukasi masyarakat perihal adaptasi kebiasaan baru. Pemerintah mesti membuat adaptasi kebiasaan baru yang direncanakan melalui protokol kesehatan dan dimulai dari ruang keluarga. Adaptasi yang direncanakan pada level keluarga apa, pada level kelompok apa, pada level komunitas seperti apa gitu. Jadi misalnya saja konkretnya begini, anak sekolah itu ya, anak-anak itu kan dia harus menyesuaikan diri. Ini berbeda sekali loh ya, transfer knowledge yang mereka
lakukan, pembelajaran yang mereka lakukan. Nah, plan adaptation-nya itu mulai dari keluarga. Protokol kesehatan dan vaksinasi menjadi faktor kunci ketika kita hidup berdampingan dengan COVID-19. Maka sebagai bagian dari peta jalan yang harus disusun pemerintah, masyarakat harus diedukasi terus-menerus melalui berbagai kebijakan dan media. Harapannya melalui berbagai edukasi, informasi, dan transfer pengetahuan, hal itu dapat membangkitkan kesadaran warga, sehingga menumbuhkan sikap dan tindakan warga dengan mengacu pada protokol kesehatan COVID-19 sebagai kebiasaan baru di masa mendatang. Demikian tim pemberitaan Radio Idola dengan produser Heri Chandra.